Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina. Nama saya Nurul dari Jawa Timur. Semoga Mbak Vina dan keluarga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gini Mbak, saya mau berbagi testimoni tentang kisah keajaiban sholawat yang saya rasakan. Saya mau berbagi pengalaman semenjak saya membaca sholawat munjiat Mbak Vina. Yang pastinya awal saya mengenal sholawat itu karena saya nonton videonya Mbak Melisa. Karena saya diberi anugerah oleh Allah yang sangat berat untuk saya jalani, yaitu hutang. Nah, ketika saya dianugerahi hutang, disitulah Allah kasih saya petunjuk dan akhirnya saya nonton videonya Mbak Melisa Kak Vina. Nah, saya ini adalah seorang desa Mbak, yang mana suamiku itu adalah seorang pengusaha ternak bebek. Singkat cerita Mbak, ada satu faktor yang membuat usaha kami bangkrut. Bebek kami habis, uang juga habis, dan malah menyisakan hutang. Mulai dari itu suamiku juga bekerja Mbak, tapi penghasilannya tidak pasti. Dan alhamdulillah aku dan suamiku semenjak kami menikah, alhamdulillah Allah karuniakan kami 2 anak cowok. Dan alhamdulillah kami diberi anugerah lagi sama Allah. Anak saya yang pertama itu sakit dan harus menjalani operasi di bagian perutnya Kak. Karena ususnya anak saya itu muntir, penyebabnya itu salah waktu dibenerin pas pijet. Pas pijet itu katanya sakit. Nah, ternyata di diagnosa katanya ususnya tuh melintir. Kan biasanya ya Mbak, orang Jawa tuh kalau anaknya capek itu kan dipijetin terus dibenerin perutnya ya. Tapi kata dokter itu salah benerinya, jadi ususnya tuh muntir. Selain itu usus buntunya juga kena. Aduh pusing banget Mbak Vin ngerasain anak yang kayak gini, apalagi kami memang tidak memiliki akses atau BPJS atau apalah yang sejenisnya itu Mbak Vina. Jadi kami harus membayar mandiri untuk biaya operasi anak kami. Di situ kami juga tidak memiliki uang untuk membayarnya Mbak Vina, karena biaya operasi itu sangat mahal. Lalu kami dipinjami saudara yang kebetulan saudara kami itu kerja di luar negeri, yakni di Hong Kong. Tetapi pinjam berarti harus gantikan ya Mbak ya. Pusing lagi deh Mbak, mau nyari gantinya lagi. Pusing-pusingnya scroll di YouTube-nya. Di YouTube itu saya nemu channelnya Mbak Melisa yang tentang sholawat dan loa itu Mbak. Nah di situ aku putar videonya Mbak Melisa itu tentang sholawat. Yang ternyata sholawat itu memang besar banget khasiatnya. Dengan agak ragu dan belum yakin, aku mencoba ngamalin sholawat munjiat. Waktu itu masih sedikit banget sih, sekitar 100-an kayaknya baca sholawat munjiat. Dan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, saudaranya suamiku bilang, udah biaya operasinya nggak usah diganti gitu katanya saudara suamiku. Dan itu nggak sedikit loh Mbak Vina, menurut saya uang 22 juta plus biaya kontrol buat anak saya itu nggak nanggung bener-bener, pokoknya tuh dahsyat banget sholawat munjiat itu Mbak Vina. Nah habis itu aku kan udah nggak ngamalin lagi ya sholawat munjiat itu. Baru beberapa hari ini ya aku dapat anugerah lagi, bapak saya stroke, terus nggak sedikit juga biaya buat berobat. Ibu saya juga bekerja cuma cukup buat makan. Jadi kalau buat berobat bapak, ibu saya bilang sama saya, bahasa Jawanya tuh gini apa? Sing disambati aku. Saya memang sudah tidak serumah dengan orang tua karena
Alhamdulillah sudah memiliki rumah sendiri Mbak Vin, tetapi ya itu Mbak Vin ujiannya itu di ekonomi. Udah suami penghasilan nggak pasti Mbak Vina, ditambah sering disambati ibu, akhirnya aku tuh nekat hutang pinjol Mbak Vin. Ya Allah, akibatnya bener-bener ya Mbak, utang riba itu bener-bener tiba itu hancur sehancur-hancurnya. Benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Melisa itu. Udah aku pinjol, nggak bilang ke suami pula Mbak Vin. Pikirku dulu aku pinjam online atau pinjol terus buat bayarnya nanti uang dari suami pasti bisa buat bayar aku gitu. Ternyata malah dibikin lebih seret lagi Mbak Vin. Suami sakit-sakitan, penghasilan sangat amat berkurang. Akhirnya pas jatuh tempo saya terpaksa pinjol lagi dan begitu seterusnya. Tutup lubang gali lubang gitu Mbak Vin. Dan akhirnya alhamdulillah suami udah baikan, saya terpaksa harus jujur tentang pinjolku. Itu Mbak Vina. Yang sekarang nilainya sudah 18 juta Mbak Vina. Walah Mbak, tambah pusing saat saya jujur, suami marah semarah-marahnya. Ya jelas marah, saya juga tahu saya salah banget Mbak Vin. Terus habis itu saya liatin terus channelnya Mbak Melisa itu, saya semakin semangat lagi untuk membaca sholawat dan akhirnya saya terus bersolawat. Akhirnya saya membaca sholawat munjiat terus saya tambah dengan sholawat Jibril lagi. Masih sedikit Mbak, antara 500 sampai 1000 saya membaca sholawat munjiat dan sholawat Jibril saya pastikan 1000 kali membaca sholawat Jibril. Nah, masih sedikit Mbak, alhamdulillah suami udah nggak marah-marah, mau bantu aku buat bayar pinjaman onlineku, padahal aku tuh masih baca sholawat itu masih sedikit ya Mbak, nggak banyak seperti yang lain itu sampai baca sholawat Jibril sampai ratusan ribu. Nah, di situ aku juga sangat bersyukur, mana pas suamiku waktu itu marah-marah, ternyata sekarang suamiku udah mau ngebantu aku untuk membayar pinjaman onlineku ya Mbak. Nah, baru semalam saya lihat YouTube-nya Mbak Melisa tentang sholawat munjiat dan loa. Yang aku praktekkan di sini aku nulis di buku ajaibku Mbak Vin. Salah satunya aku pengen semua hutang-hutang pinjolku itu bisa lunas. Saya pengen punya usaha lagi di rumah Mbak Vin. Aku pengen punya ternak lagi Mbak Vina. Ya seharian ini aku baca sholat munjiat seingatnya saja, nggak aku hitung Mbak Vina. Nggak tahu berapa kali ya Mbak Vina. Lah kok siangnya ini saudara suamiku tuh telepon. Katanya saya tuh dikasih modal 10 juta suruh beli kambing. Nanti kalau kambingnya sudah beranak, anak kambingnya itu semuanya buat aku dan suami, tapi induknya itu tetap punya saudara suamiku. Ya Allah Mbak Vin, nggak nyangka banget sebaik itu Allah, tetapi kita sebagai manusia sering lupa sama Allah. Oh iya, tambahan sedikit Mbak Vin sebelum penutup. Di saat kesusahan, penghasilan suami nggak menentukan, sampai kadang buat beli lauk anak aja bingung. Alhamdulillah dengan membaca sholawat munjiat, ada aja uang. Suka tiba-tiba ada orang yang ngasih uang buat jajan anak. Setiap hari ada saja berkat sholawat munjiat. Alhamdulillah, doain aku ya Mbak Vina, semoga hutang kami segera lunas. Amin. Udah kepanjangan kayaknya, ya udah segitu aja ya Mbak Vina cerita pengalaman sholawat munjiat saya. Kapan-kapan pasti saya kirim testimoni lagi ya Mbak. Doain ya Mbak, semoga saya dapat keajaiban sholawat munjiat dan sholawat Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi testimoni dari Mbak Nurul ya teman-teman. Yang mana Mbak Nurul itu tadi mengenal sholawat dari videonya Mbak Melisa. Nah, Mbak Nurul ini seorang ibu rumah tangga ya, yang mana Mbak Nurul dan suaminya itu memiliki ternak bebek ya teman-teman. Nah, di situ Mbak Nurul mengenal sholawat karena beliau dianugerahi hutang oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, ketika Mbak Nurul ini dianugerahi hutang, ternyata Allah kasih jalan pada Mbak Nurul perantaraan videonya Mbak Melisa, sehingga Mbak Nurul mengamalkan sholawat munjiat ya teman-teman. Dan alhamdulillah
semenjak Mbak Nurul ini menikah dengan suaminya, Allah kasih keturunan 2 anak putra ya teman-teman. Nah di situ Mbak Nurul mengamalkan sholawat munjiat itu nggak banyak sih ya teman-teman, katanya sekitar masih 100-an lah. Ternyata di situ kan anaknya Mbak Nurul yang pertama itu kan katanya tuh harus operasi ya, yang mana anaknya itu kan pada saat sakit anaknya itu dipijit pada tukang pijit, katanya dokter salah pemijitannya sehingga ususnya tuh melintir dan usus buntunya juga kena ya teman-teman. Nah di situ kan Mbak Nurul itu kan nggak punya uang ya untuk biaya anaknya operasi dan nggak punya BPJS juga. Nah, akhirnya di situ Mbak Melisa ngencengin baca sholawat munjiat. Akhirnya Mbak Nurul ini ikutin arahan Mbak Melisa yang mana baca sholawat munjiat meskipun hanya 100 kali ya teman-teman. Nah di situ karena Mbak Nurul itu riyadhah sholawat munjiat, akhirnya suaminya tuh punya saudara yang mana saudaranya tuh kerja di luar negeri, yakni di Hong Kong. Terus katanya saudaranya suaminya Mbak Nurul itu ya udah biaya operasinya tuh nggak usah diganti itu katanya, padahal menurut Mbak Nurul itu uang operasi sekitar 22 juta dan biaya kontrolnya tuh nggak banyak ya. Yang namanya hutang katanya Mbak Nurul ya harus diganti ya. Ternyata setelah Mbak Nurul ngamalin sholawat munjiat, Mbak Nurul tuh dapat anugerah lagi katanya, yang mana bapaknya tuh katanya sakit stroke. Duh kasihan ya sekali ya sama Mbak Nurulnya. Nah di situ karena bapaknya Mbak Nurul tuh stroke, akhirnya kan harus berobat ya, sedangkan ibunya Mbak Nurul itu harus cuma kerjanya cukup buat makan saja. Sedangkan Mbak Nurul sendiri itu kan sudah gak campur lagi sama keluarganya ya. Mbak Nurul dan suaminya itu sudah punya rumah sendiri. Karena memang sudah berkeluarga dan punya 2 anak, Mbak Nurulnya akhirnya terpisah dari orang tuanya. Nah di situ yang namanya orang tua sakit ya, dan kerja cukup buat makan saja ya. Akhirnya terpaksalah seorang ibu tuh sambat pada anaknya yang bernama Mbak Nurul itu ya teman-teman. Nah di situ akhirnya Mbak Nurul itu terpaksa untuk pinjam online ya teman-teman, padahal pinjol itu adalah riba ya teman-teman. Nah di situ bukannya menyelesaikan masalah tapi semakin utang lagi Mbak Nurulnya, yang mana suaminya tuh rezekinya seret ya, terus suaminya Mbak Nurul itu sakit-sakitan. Akhirnya untuk membayar pinjol itu tadi, Mbak Nurul itu harus meminjam lagi pada pinjaman online itu lagi ya teman-teman. Nah di situ Mbak Nurul setiap kali untuk bayar pas tepat waktu, Mbak Nurul pasti selalu pinjol lagi. Di situ bukannya selesai masalah tapi semakin menambah masalah. Nah di situ akhirnya Mbak Nurul mengamalkan sholawat munjiat dan sholawat jibril. Nggak banyak sih katanya, membaca sholawat munjiat antara 500 sampai 1000 kali. Memang belum bisa banyak membaca sholawat munjiat, dan Mbak Nurul membaca sholawat jibril sekitar 1000 kali ya teman-teman. Nggak banyak seperti teman-teman yang lain membaca sholawat bisa sampai 10.000 ataupun 25.000. Kalau Mbak Nurul membaca sholawat munjiat antara 500 sampai 1000. Nah di situ ternyata alhamdulillah Mbak Nurulnya itu dapat rezeki lagi setelah Mbak Nurul semalam tuh nonton videonya Mbak Melisa yang mana judulnya itu tentang sholawat munjiat dan LOA atau Law of Attraction ya teman-teman. Nah di situ Mbak Nurul mempraktekkan nulis di buku ajaib katanya. Nah di situ Mbak Nurul itu menulis katanya pengen semua hutangnya Mbak Nurul itu bisa lunas dan bisa punya usaha lagi. Nah ternyata saudaranya suaminya Mbak Nurul itu telepon ya. Ini mungkin berkat keajaiban sholat munjiat ya teman-teman, yang mana Mbak Nurul itu kan udah gak baca lagi sholat munjiat ya. Akhirnya pas yang itu Mbak Nurul itu baca sholawat munjiat itu seingatnya tanpa dihitung, gak tahu berapa kali katanya Mbak Nurul sholawat munjiat itu. Nah ternyata saudaranya suaminya Mbak Nurul itu telepon, katanya dikasih modal 10 juta untuk beli kambing buat ternak kambing ya teman-teman. Nah di situ kalau kambingnya sudah beranak, anaknya itu buat keluarganya Mbak Nurul, dan induknya tetap milik
saudaranya suaminya Mbak Nurul itu. Nah, kemudian di saat sebelum ternak kambing ini, pas waktu Mbak Nurul tuh masih punya hutang pinjol-pinjol itu, kan suaminya juga jarang kerja ya, penghasilan juga nggak menentu. Ternyata katanya Mbak Nurul ini semenjak bersolawat munjiat, membaca solawat munjiat tuh ada aja rezeki katanya, yang mana dulunya mau buat beli lauk saja nggak ada ya, nggak bisa. Pas Mbak Nurul mengamalin solawat munjiat, ternyata tiba-tiba tuh ada aja orang yang ngasih uang buat jajan anaknya gitu, setiap harinya tuh ada saja tuh, alhamdulillah. Dan katanya Mbak Nurul ini berkat solawat munjiat, semoga hutang-hutangnya Mbak Nurul ini segera lunas, amin ya teman-teman. Nah, buat teman-teman di luar sana, siapapun Anda, untuk umat muslim semuanya yang lagi ada masalah dengan hutang, semoga Allah lunaskan hutang-hutang teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk sholat tepat waktu, terus amalkan amalan sholawat, hidupkan yang sunnah-sunnah. Cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.